Nah, ini dia baby Archibald Noah Chandrawinata yang kami tunggu-tunggu. Dan hari ini baby Archibald sudah berapa? 5 bulan 14 hari. Banyak yang bertanya dengan kehadirannya Archie dalam hidup kita mengubah hidup kita atau nggak sih? Jelas, mengubah hidup kita untuk menjadi yang lebih baik. Karena ini adalah, mau ngomong apa kamu? Ini adalah titipan Tuhan buat kami berdua dan komplit lah sekarang keluarga kami. Kami sangat bahagia dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tapi ada satu momen yang kita tidak buang, kita tidak sia-siakan karena hanya ada sekali dalam seumur hidup, yaitu adalah tidak membuang tali pusatnya. Dia artinya tahu kita tidak buang sia-sia. Nah, karena di dalam tali pusat itu ternyata banyak stem cell berharga yang bisa kita pakai untuk kesehatan keluarga kita dan juga untuk Archie. Nah, penasaran kan kenapa kita tidak buang tali pusatnya? Nah, ini kita ceritain. Itu adalah hadiah istimewa, hadiah spesial yang kita siapkan untuk Archie dan juga untuk keluarga kita. Ini ceritanya. Wah, itu kita nggak bisa jelaskan dengan satu kata-kata karena kehadirannya Archie dalam hidup kita tuh kita sudah tunggu-tunggu, kita sudah nanti-nanti. Sama seperti halnya kalau misalkan pada saat kita lulus kuliah S1. Kita pada saat harus ada persiapannya, terus pada saat kita presentasi, pada saat kita tinggal nunggu nilainya keluar, habis itu kita dinyatakan lulus, kita kan bahagia. Nah, rasa bahagianya sama seperti itu. Kita sudah menanti-nanti kehadiran Archie dan Archie akhirnya hadir. Bini gue ini ulang tahunnya tuh sebenarnya bareng sama hari raya Natal. Jadi setiap tahun buat dia itu hadiah yang spesial adalah ya lahir dari Tuhan Yesus karena harinya bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, Archie lahir 5 bulan yang lalu itu adalah hadiah yang paling istimewa, hadiah yang paling spesial yang Tuhan bisa berikan kepada kami berdua. Dan lahirnya Archie dengan keadaan yang sangat sempurna, sehat, itu membuat kita sebagai kedua orang tua juga merasa bersyukur, bahagia dengan semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kayak gak ada kata-kata yang tepat untuk menggambarkan seberapa grateful dan bahagianya kita sih atas kehadiran dan kelahirannya Archibald. Iya, dan gue tuh suka berdoa bisik-bisik ya, Tuhan semoga anak gue ada bulenya dong. Lahirnya beneran yang ada bulenya. Dan makin hari makin kesini ya tumbuh dengan pintar ya Bi ya. Buat teman-teman yang udah anaknya udah gede pasti tahulah 5 bulan tuh lagi lucu-lucunya, lagi adorable banget, lagi ketawa terus, kita bercanda ini dia ikutin bercanda, jadi lagi perfect timing buat kami berdua. Nah, kalau dari aku persiapan untuk kelahiran Archie itu super duper banyak karena aku kan memang mempersiapkan hal-hal yang nantinya akan dipakai oleh Archie kan. Salah satunya misalnya baby crib, terus ada stroller, terus ada perlengkapan kesehatan, perlengkapan mandi dan lain-lain. Tapi kalau suami aku persiapannya lain ya. Persiapannya itu including asuransi pendidikan, kesehatan, terus apa lagi ya? Pokoknya yang berhubungan dengan kesehatan Archie dan kesehatan kita itu kita harus pikirkan sejak dini, dari mulai kamu kemarin udah tiba-tiba ketahuan dari Desi hamil, itu udah otaknya udah muter nih, dana lahiran, dana asuransi, dana kesehatan, itu semua harus dipikirkan karena kita harus belajar dari pandemik ini. Pandemik ini udah hampir 3 tahun sekarang, dari 2019, 2020, 2021, sekarang udah 2022. Setelah kita pelajari, ternyata apa yang paling penting dalam hidup ini? Kesehatan. Jadi kesehatan itu adalah yang paling penting sejak pandemik ini. Dan terpikirkan oleh kita bagaimana caranya kita bisa tetap menjaga keluarga ini dan Archie ini sehat. Akhirnya kita menemukan satu cara, yaitu menyimpan stem cell untuk mengantisipasi di luar dugaan untuk kesehatan keluarga kita, terutama untuk penyakit berat. Itu gunanya stem cell. Nah, penasaran kan stem cell kayak gimana? Nih. Tada! Ini dari CryoCord. Nah, ini dia.
our savior. Nah, pasti pada penasaran kan, what is stem cell? Stem cell itu adalah sel hidup yang dapat melakukan regenerasi, peremajaan, atau perbaikan kepada sel-sel kita yang rusak karena penuaan ataupun penyakit. Right. Mengambil dari tali pusat baby Archie, jujur aku nggak merasakan apapun sih. Karena aku yakin banget karena sudah dihandle oleh dokter yang membantu persalinan aku dan juga baby Archie. Jadi menurut aku sih semuanya aman-aman aja ya, Bi ya. Gampang ya, ternyata nggak semenakutkan itu. Karena yang kita tahu biasanya ngambil stem cell itu tuh dari sum-sum tulang, dengernya aja serem ya. Yep. Kalau ini kita cuma tinggal kasih toolsnya, yang which is udah disiapin dari cryocordnya, dan itu langsung dikasih ke dokter. Jadi pada saat Archie lahir, dokter dan cryocord yang bertanggung jawab semuanya untuk mengambil 2 jenis stem cell. Nah, 2 jenis stem cellnya itu apa? Nah, kalau yang ada di tangan gua ini itu adalah untuk stem cell dari darah tali pusat atau cord blood. Dan yang di tangan aku, yang ini adalah untuk pengambilan tali pusat. Jujurnya, enaknya kita pakai cryocord karena cryocord itu sudah banyak bekerja sama dengan seluruh rumah sakit, hampir seluruh rumah sakit di Indonesia. Jadi benar-benar no hassle gitu loh, kayak aku bilang kayak aku mau pakai cryocord, jadi mereka sudah ada kitnya, udah tau lah flow-nya semua gitu. Jadi benar-benar smooth. Dan semuanya itu pada saat proses kelahiran Archie ini itu orang dari cryocordnya itu sudah ada di situ. Jadi mereka yang udah jagain, udah siapin toolsnya, udah kasih ke dokternya. Kita cuma fokus bagaimana kita bisa deliver Archie dengan baik ke dunia ini. Yep. Jadi tinggal urusan kryo sama dokter. Nih, kalau dari referensi yang kita baca, ini yang juga akhirnya membuat kita, kita harus ambil stem cell ini nih sebenarnya. Jadi perbedaannya itu ada di kegunaannya dan peruntukannya. Jadi kalau stem cell dari darah tali pusat nih yang gue pegang toolkitsnya ya, adalah untuk terapi penyakit yang 80 jenis kelainan darah yang berat, antara lain leukemia, limfoma, thalassemia, dan yang lain-lain. Ini juga bisa digunakan untuk keluarga inti yang memiliki kecocokan HLA untuk dicangkok ke tubuh penerimanya. Ini sangat penting untuk disimpan karena sangat sulit untuk mendapatkan kecocokan dalam hal ini bayi dengan penerima yang nantinya akan dipakai untuk pasien ketika diperlukan dalam kondisi emergency. Nah, itu adalah stem cell untuk dari darah tali pusat. Nah, sedangkan untuk stem cell yang dari jaringan tali pusat, cakupannya lebih luas lagi nih. Itu bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti diabetes, stroke, terus osteoarthritis, cerebral palsy, dan juga gangguan pada liver dan banyak lainnya. Tuh, itu bedanya. Jujur pertama kali kita tuh kontak cryocord, and then aku suka banget sama service mereka. Kayak responsif banget, attentif banget. Terus abis aku kontak langsung diajakin meeting, ketemuan. Besoknya kita langsung ketemuan ya? Yes, langsung besok. Nggak pakai lama, mereka langsung samperin kita, langsung ngejelasin semuanya tentang stem cell, tentang package and everything. Jadi bener-bener aku sama Marcel tuh bener-bener jelas banget tentang kira-kira apa sih stem cell itu dan apakah kita perlu, terus kira-kira berapa biaya yang dikeluarkan dan lain-lainnya itu benar-benar clear. Jadi kita happy banget sampai akhirnya kita decide untuk go for cryocord gitu. Dan cryocord ini menyimpan stem cell-nya adalah dalam bentuk treatment ready stem cell. Di mana ada penelitian yang menunjukkan bahwa metode treatment ready stem cell inilah yang direkomendasikan oleh pakar stem cell untuk penyimpanan jangka panjang. Jadi ada clinical studies-nya untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Nah, kalau menurut aku nggak ada ruginya banget kita untuk mencoba untuk stem cell karena kita harus banget memanfaatkan momentum kelahiran anak kita. 1 kali loh dalam seumur hidupnya baby Archie gitu. Berarti kalau udah lewat lahiran, terus gue mau coba stem cell, udah nggak bisa. Harus hamil lagi dulu baru bisa pakai stem cell. Jadi itu adalah momentum yang benar-benar harus dipergunakan dengan baik. Nah, kalau buat gue sih dalam memilih bank stem cell itu yang harus dipastikan adalah aspek legalitas dari bank stem cell tersebut. Apakah laboratorium itu sudah termasuk dengan regulasi yang berlaku? Wah, anak kita bangun. Sorry guys, baby kita bangun tiba-tiba. Jadi lagi jelasin sampai darah tali pusat. Iya. Nah, ini adalah bayi yang ada di dalam cryocord. Oh, bukan ini. Ini adalah baby Archie. Udah lanjutin dulu ya.
Jadi kalau dari gua nih dalam memilih bank stem cell itu yang harus dipastikan adalah aspek legalitas dari memilih bank stem cell itu. Apakah laboratorium itu sudah termasuk dengan regulasi yang berlaku atau enggak? Dan kerjasama antara rumah sakit dan krioketnya apakah sudah ada atau tidak. Kebetulan rumah sakit kita udah ada, jadi semuanya gampang. Nah, kalian juga harus nih memahami pro and cons dari teknologi yang digunakan atau ditawarkan oleh bank stem cell tersebut. Nah, harus aware nih, apakah bentuknya sudah siap untuk diperbanyak, jadi ketika kita mau pakai terapi itu sudah siap bentuknya, atau keadaannya belum siap, jadi ketika kita mau pakai untuk terapi harus diperbanyak dulu dan kita harus keluarkan lagi dana-dana yang harus dibayarkan untuk memakai terapi. Itu yang paling penting tuh. Nah, tentunya karena ini udah gue siapkan dari pada saat Desi udah mulai hamil bulan kedua, kesiapan dana itu ya juga paling penting. Apakah kita siap atau tidak? Tapi don't worry guys, mereka juga bisa benar-benar menyesuaikan dengan plannya gitu loh. Jadi misalnya nanti kita bisa discuss kira-kira apakah ada installment atau apa. Jadi benar-benar bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan kita juga. Nah, seperti yang tadi Desi sudah bilang ya, dengan respon yang cepat, kita butuh juga perwakilan dan kantornya juga responnya juga cepat ke kita. Yes, responsif and attentive itu Betul. paling penting. Kenapa? Karena kemarin kita lahirannya, Kasusnya kita nih. lahiran kita tuh dipercepat kan, karena arsinya udah kontraksi gitu kan. Jadi kemarin tuh Criocort super duper fast response, terus cepet banget. Bahkan kita tuh less than 6 hours ya Yang ya. Iya. Kita bilang ke mereka semuanya sudah beres. Dan kita dalam keadaan panik yang harusnya bukan tanggal tersebut Archie lahir, tiba-tiba harus tanggal segitu. Karena mereka sudah menjalani ini cukup lama, jadi mereka tidak panik sama sekali. Justru mereka yang lebih membuat kita lebih nyantai gitu. Udah tenang aja, nanti tool ini akan kita kirim ya ke rumah sakit ini karena mereka sudah punya kerjasama. Iya. Karena untuk pengambilan darah tali pusat dan tali pusatnya itu harus langsung segera dikirimkan ke laboratorium untuk langsung diproses. Jadi itu yang buat kita tuh bener-bener nyaman, buat kita tuh bener-bener hanya fokus pikirin bagaimana kelahiran Archie. Itu yang sangat penting. Betul, I feel so safe sih karena pokoknya ketika aku belum lahiran aja tuh PIC udah datang, udah ketemu aku, udah bilang bahwa kita sudah diterima oleh pihak rumah sakit dan semuanya nanti dibantu oleh PIC-nya itu ketika misalnya sudah diambil langsung dibawa ke lab untuk diproses. Gitu. So, kalau think stem cell, Think Criocort. Thank you, Criocort. Bye bye. thank you. Dadah.